Hello guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Rahman yang akan selalu memberikan video-video terbaik buat Anda semua dan juga tentunya video-video yang bermanfaat, khususnya bagi Anda yang pengguna produk Apple. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita bisa menggunakan operating system Windows pada MacBook. Tentunya video ini sangat bermanfaat bagi Anda yang masih belum bisa move on dari Windows. Mungkin Anda masih pengguna baru untuk macOS, sehingga masih bergantung dengan Windows, atau bagi Anda yang sudah lama menggunakan macOS tapi ada beberapa aplikasi yang harus dijalankan di Windows sehingga di MacBook tidak bisa. Sepertinya memang perlu diinstal aplikasi Windows di macOS-nya. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah nih guys, kita langsung saja untuk praktekkan bagaimana cara kita bisa menggunakan Windows di macOS. Let's go. Nah, pada laptop saya ini saya akan coba memperlihatkan sekarang kita berada di operating system apa. Sekarang kita berada di macOS Ventura 13.1 ya guys. Nah, kita akan mencoba untuk menginstalkan Windows di macOS ini. Sebelum menginstal, saya akan menjelaskan ada beberapa cara untuk menginstal Windows di macOS. Yang pertama dengan cara langsung menginstal pada hard disk di luar operating system. Jadi ketika kita mau booting, itu langsung memilih dua OS, mau masuk ke macOS atau masuk ke Windows. Dan cara yang kedua, itu kita bisa menginstal melalui virtual. Nah, kali ini kita mau dengan cara yang kedua. Kenapa dengan cara yang kedua? Itu sepertinya lebih mudah dan memotivasi Anda agar memang kalau bisa menggunakan operating system macOS, tidak lagi menggunakan Windows. Move on guys, move on. Kita coba ya guys ya. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, ada namanya Parallel. Nah, ini adalah sebuah aplikasi di mana kita menjalankan Windows-nya di virtual di dalam macOS kita guys. Jadi Parallel ini adalah sebuah aplikasi di mana di dalamnya terdapat aplikasi Windows nantinya. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa kita perlu menjalankan Parallel tidak dengan cara yang pertama tadi guys. Karena memang dengan Parallel ini akan cepat, seperti yang ada di tulisan webnya, cepat, mudah, dan sangat powerful. Jadi tidak ada kendala, oh akan jadi lambat karena ini kan virtual. Enggak. Ini akan cepat guys. Jadi nggak usah khawatir. Kita tinggal download saja. Di sini ada pilihan downloadnya. Kita downloadnya guys. Kita pilih ini guys. Nah, di sini ada petunjuknya nih, cara nginstalnya nanti kayaknya. Kita coba dulu lah ya. Kita download Parallelnya. Nah, sekarang di download. Kemudian kita mencoba untuk selesai di download, kita coba untuk jalankan. Install Parallel Desktop. Ini dia guys. Kita install. Kita open dulu. Kita pilih saja OK. Download. Nah, ini sekarang proses downloadnya. Filenya lumayan besar. Ini tergantung kecepatan internet Anda. Sini menyebutkan 1 menit 20 detik. Kita tunggu saja guys. Kemungkinan nanti video ini akan kita potong-potong ya biar tidak terlalu panjang. Jadi nanti terima bersih aja hasilnya ya guys ya. Oke guys, downloadnya sudah selesai. Tinggal masukkan password komputer kita ya guys. Sekarang lagi proses instalasi Parallel.
Kita tunggu saja prosesnya. Nah, kemudian kita pilih Windows 11 karena itu yang tersedia sekarang guys. Setelah kita pilih, langsung kita continue dan kita install Windowsnya. Nah, ini sekarang proses penginstalan Windows. Cukup panjang guys dan cukup lama sepertinya loading. Ada sekitar 3,99 GB dengan waktu sekitar 18 menit. Ini tergantung internet ya guys ya. Sambil menunggu proses download, saya akan jelaskan bahwa di Parallel ini akan menginstal Windows secara standar. Nah, kondisi Windowsnya itu nanti akan kosong guys. Jadi ketika Anda ingin menginstal aplikasi-aplikasi yang tersedia di Windows, tinggal Anda install saja. Tapi kemungkinan tidak semua aplikasi yang bisa diinstal di Windows ini. Kenapa begitu guys? Karena ada beberapa developer yang belum menyiapkan softwarenya untuk diinstalkan di Parallel ini guys. Karena MacBook ini menggunakan prosesor yang berbeda. Ada yang masih menggunakan Intel dan ada yang sudah menggunakan M1 atau M2. Jadi aplikasi itu harus disesuaikan guys dengan prosesor yang ada pada MacBook Anda nantinya. Untuk gambaran mungkin kalau Office, Word, Excel dan lain-lain itu sudah bisa digunakan di M2 guys atau M1. Sambil menunggu proses installnya, kita lihat dulu di webnya guys. Di sini terlihat download free trial. Artinya ini sebetulnya aplikasi trial guys, bukan selamanya bisa kita gunakan, kecuali kita beli. Nah, kalau kita lihat harganya, ini cukup lumayan guys, mulai dari 99,99 dolar. Ada yang pro di 119 dan ada juga yang untuk bisnis 149 per tahun guys. Jadi tinggal pilih saja mau yang mana. Yang most populer itu ada di 119 per tahun. Oke, kita kembalikan ke layar sebelumnya. Kalau kita download yang versi trialnya, kita hanya bisa menggunakan aplikasi Parallel ini selama 14 hari guys, sebagaimana yang tercantum pada websitenya. Nah, di sini guys, kelihatan bahwa di sini hanya 14 hari saja. Masih di 1,4 giga guys dari 3,99 giga. Cukup lumayan waktunya. Seperti yang saya sampaikan tadi guys, nanti video ini akan kita potong-potong sehingga Anda tidak terlalu lama kali untuk menontonnya guys. Jadi biar pendek aja. Yang penting berisi guys. Nah, itu yang penting guys. Lama juga guys, sempat pula begendang kita dulu guys. Ya, sambil nunggu proses install, mungkin Anda bisa masak mie rebus dulu, atau masak mie goreng dulu, makan dulu, atau ngopi dulu. Ya, silahkan aja guys. Karena ini sudah berlalu sekitar berapa ya? Anggaplah 10 menit. Sekitar 10 menit guys. Memang proses download ini tergantung kecepatan internet di tempat Anda guys. Kalau internet kencang, kencang lah dia guys. Kalau di tempat saya ini mungkin agak sedikit lambat, sehingga butuh waktu yang lumayan lah guys. Nah, beberapa waktu lalu teman saya coba pakai
hotspot dari handphone itu lumayan guys. Di situ disebutkan kalau tak salah katanya 3 jam. Dan apa betul 3 jam? Ternyata nggak sampai 3 jam. Tapi lumayan juga, 1,5 jam guys. Kalau ini kecepatan internet saya ini mungkin udah berjalan sekitar 10 menit lebih lah guys. Jadi nggak terlalu lama. Ya tergantung internet di tempat guys nanti melakukan downloadnya. Jadi aplikasi paralel ini sudah menyediakan sistem operasi Windows-nya di dalam linknya itu guys. Jadi kita tidak perlu lagi untuk install paralelnya, kemudian cari CD atau cari flash disk. Untuk installernya nggak perlu, karena di paralel itu sendiri sudah disediakan sudah disediakan operating system Windows-nya. Tinggal kita download saja. Oke, sepertinya instalasinya sudah selesai dan sekarang masuk ke mana nih? Cek untuk update katanya. Apa yang dilakukannya dia? Kita lihat saja guys. To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press Windows plus U, or select the accessibility icon in the bottom corner. Ya, itu tadi penjelasan dari Windows-nya. Kita ikuti saja selanjutnya guys. Hai katanya. Untuk kewaspadaan mungkin baterai Mac-nya dicek dulu guys. Kalau misalnya udah sekarat ya dicolokin aja supaya nggak mati, karena di sini katanya jangan matikan PC kamu katanya. Nanti kalau mati PC-nya entahlah guys. Mungkin stuck di situ atau gimana pun, kita belum pernah coba juga ya, karena memang ketika beberapa kali kita coba baterai memang selalu kondisi yang terisi guys, belum pernah stuck di situ, belum pernah tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Jadi mohon diperhatikan juga guys. Khawatirnya nanti ketika ada proses yang dilakukan oleh Windows ini tiba-tiba terhenti gara-gara habis baterai, ya mungkin mulai lagi dari awal, kan sayang aja guys. Apa nih? Instalasi complete. Klik to continue. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita ikuti saja guys. Tidak ada pilihan lain, cuman setuju. Ya udah, kita klik setuju. Dah selesai guys. Ini kebetulan sedang lagi membuka webnya. Nah ini dia guys. Oke, sekarang sudah masuk ke Windows. Ini dia nama Mac saya. Jadi di Windows-nya juga nama Mac-nya itu juga guys. Nah sekarang update pause until 1, entah apalah kata itu guys. Berarti dia sudah update mungkin. Oke, ini tampilan dari Windows. Nah Windows-nya ini berada di Mac OS guys, secara virtual. Jadi OS di dalam OS gitu. Nah kalau untuk lebih menarik tampilannya tinggal kita ginikan aja guys, full. Nah jadi seolah-olah kita memang berada di di operating system Windows. Kalau mau ke Mac OS tinggal kita drag aja ke samping gitu guys. Ini kita hilangkan. Nah kira-kira begitu. Setelah instalasi selesai, nah sekarang kan sudah berada di OS Windows nih guys. Nah, jadi tinggal kebutuhan guys lagi untuk menginstal aplikasi apa aja silahkan. Misalnya Microsoft Office yang mau diinstal, silahkan aja, tinggal diinstal saja. Atau aplikasi yang lain yang mungkin bisa di searching di internet, tinggal diinstalkan di sini. Nah, ketika ini sudah jadi, ada pertanyaan, bagaimana cara menghapusnya? Nah, kebetulan ini saya kecilkan dulu guys. Nah, kebetulan Windows ini sekarang berada di dalam sebuah aplikasi yang bernama Parallel. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghapus Windows-nya, kita tinggal menghapus paralelnya saja guys.
Jadi otomatis Windows-nya akan terhapus semuanya. Dan semua aplikasi yang telah kita install di Windows tadi, kan semuanya masuk ke dalam aplikasi paralel. Ketika kita menghapus aplikasi paralel, maka semua aplikasi semua aplikasi yang sudah kita install di Windows tadi akan terhapus juga guys. Jadi aman, tidak ada masalah, tidak akan meninggalkan jejak di macOS kita. Nah guys, mungkin cukup sampai di sini saja video kita kali ini. Kita sudah berhasil menginstal Windows. Nah, bagi Anda yang masih ketergantungan dengan Windows, ya silahkan dicoba dengan cara ini guys. Tapi pesan dari saya satu, cobalah untuk move on dari Windows. Biasakan kita untuk menggunakan macOS lagi guys. Karena apa yang disajikan di macOS itu semuanya insya Allah sudah lengkap. Nggak perlu kita lagi menggunakan Windows. Oke, jika dirasa video ini sangat bermanfaat bagi Anda, silahkan tekan tombol subscribe, like juga, dan share ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda membutuhkan. Dan jangan lupa, kalau seandainya Anda ada yang ragu, atau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya insya Allah akan jawab sebisa saya guys. Oke, cukup sampai di sini. Sekian, bye.